Saya langsung masuk ke sini, langsung saja. Kalau ingin memilih, silakan memilih soal nomor berapa saja yang mau dibahas. Sambil menunggu memilih soal, saya langsung membicarakan ini secara kronologis. Ini soalnya kalimatnya sudah saya masukkan, kalimat nomor 1 yang diminta, yaitu kita lihat dulu ya, ini yang dibicarakan adalah roti. Subjeknya merupakan itu predikatnya, berarti sisanya itu pelengkap. Jadi kalau kita lihat di sana, karena dia pelengkap, roti yang cukup populer terutama bagi para penggemar, gitu ya, terutama. Yang diminta adalah kata terutama. Yang diminta adalah kata terutama. Seharusnya. Nah, kalau kita melihat berdasarkan jabatan kalimat di dalam teks ini, maka jabatan kalimatnya sudah terstruktur. Jadi tidak ada persoalan apapun. Jadi secara kronologis materi ini atau kalimat ini sudah memenuhi syarat sebagai struktur. Jadi kalau misalnya sudah strukturnya sudah oke gitu ya, terutama bagi para. Jadi ini tidak jadi masalah. Kalau kita bicarakan, dihilangkan kata terutama jadi ngaco. Mengapa? Karena dia memberikan penjelasan, gitu ya. Ada yang di sini cukup populer terutama, jadi memberikan penjelasan. Berarti otomatis jawabannya ada di posisi yang A. Kemudian nomor 2, di sini yang diminta adalah kalimat 4. Kalimat 4 sudah saya tampilkan di sini. Yang ditanyakan adalah kata yang harus dihilangkan. Nah, konsep dasarnya sama enggak? Sama sebetulnya dengan yang tadi, gitu ya. Mengapa? Karena kita melihat dibandingkan roti biasa, proses pembuatan di sini ada pembuatan, ada pean. Pean pada konteks ini, pean di sini sudah menyatakan apa? Sudah menyatakan proses. Sudah menyatakan proses. Jadi dia karena proses di sana mengarah pada cara ya atau pembuatan membuat atau perbuatan membuat gitu ya. Perbuatan membuat. Jadi peran. Peran prosesnya adalah turun dari kata kerja berawalan me, yaitu membuat. Begitu. Jadi, kalau kita lihat di sini ada kata proses. Ada kata proses di sana. Kata proses itu jelas ya tidak diperlukan. Mengapa tidak diperlukan? Karena di sini ada kata pean yang sudah menyatakan proses. Udah beres. Berarti kalau kita lihat di sini harus dihilangkan adalah kata proses. Nomor berikutnya yang diminta di sini adalah setelah kalimat nomor berapa. Kita lihat dulu yang dibicarakan adalah roti dihasilkan melalui proses fermentasi alami yang memakan ragi liar bakteri laktan seru udah lewat aja itu ya. Ceritanya roti dihasilkan melalui proses fermentasi alami. Lalu ada di sana perluasan, di sini perluasan memanfaatkan ragi liar. Gitu ya. Tidak masalah, yang diinginkan ini intinya yang dibicarakan adalah roti ini. Terserah lah roti egg aja gitu ya kalau nggak bisa ngomongnya sourdough itu ya. Beres deh. Sekarang lihat 2, 3, 4, 5, 6. Berurutan 2, 3, 4, 5, 6. Kita lihat mana yang tepat yang ngomongnya roti. Ini masih ngomongnya roti nih. Mengapa? Merupakan predikat. Roti yang populer udah lewat aja, tidak jadi masalah. Jadi ini ngomongin roti. Terutama lewat. Pasalnya karena ini keterangan, tetapi itu juga keterangan. Jadi dari sini ke sini jelas ya, ada kata seperti dan lain sebagainya. Jadi kalau kita lihat kalimat 2 ini masuk kategori apa? Kalimat yang rusak juga sebetulnya ya. Pasalnya keterangan ya, karena roti ini tidak hanya nikmat tetapi juga dapat memberikan berbagai manfaat seperti A, B, dan seterusnya. Jadi kalau kita lihat seperti melancarkan, menyehatkan,
pencernaan serta mengontrol kadar gula darah. Ya, kalimat nomor 2-nya. Sudah. Kita lihat nih, gimana dengan tag ini? Dihasilkan melalui proses fermentasi. Kita lihat kalimat di bawahnya. Ini kalimatnya masih rusak juga ya. Proses ini membuat adonan. Proses yang mana? Nih, proses melalui fermentasi alami. Jadi kata proses di sini memperkuat kalimat yang ada di sini. Berarti kalimat ketiga itu sifatnya apa? Memberikan dukungan terhadap kalimat yang disoal. Nah, karena dia memberikan dukungan, berarti jelas kalimat ini harus kita letakkan di mana? Setelah kalimat nomor 2. Mengapa begitu? Karena ada relevansinya dengan kalimat nomor 3, proses ini. Proses yang mana? Proses membuat roti. Gitu. Beres deh. Jadi jawaban nomor 52 yang sehubungan dengan kalimat tersebut adalah kata, di setelah kalimat. Beres deh. Kemudian dibandingkan roti biasa, proses pembuatan roti memang lebih memakan waktu. Kita disuruh ngapain? Disuruh mengisi, menghubungkan. Ini konjungsi antara apa? Antar kalimat. Karena di antar kalimat relevansinya dengan kalimat keempat. Berarti kita harus membaca apa? Kalimat keempat ini. Isinya apa? Proses pembuatan roti lebih memakan waktu. Ini intinya, predikatnya. Memakan waktu. Kalimat 5, proses fermentasi, gitu ya, membuat roti menjadi tidak mudah basi. Tinggal nyari nih. 54 itu hubungan antara kalimat 4 dengan kalimat 5. Gitu kan? Konjungsi yang dipakai yang tepat. Kita lihat oleh karena itu mengarah pada apa? Sebab akibat. Kita lihat nih, sudah dapat kan predikatnya? Lebih memakan waktu. Lalu di sini, ini membuat roti menjadi lebih mudah basi. Tidak ada hubungan sebab akibatnya. Bahkan menyatakan penegasan. A, C itu sama-sama menyatakan hubungan sebab akibat. Gitu ya. Berarti kan tidak mungkin kita pilih A dengan C. Bahkan memberikan penegasan, tidak ada yang ditegaskan kalau kita lihat predikatnya. Jadi kita tinggal 2 nih. Meskipun demikian dengan selain itu. Selain itu ada 2 hal yang dibicarakannya. Ada 2 hal yang dibicarakannya. Sedangkan di sana tidak membicarakan 2 hal. Tetap yang dibicarakan adalah roti sourdough itu. Udah beres, tidak ada pilihan. Kecuali kita memilih kata yang ke D. Meskipun demikian. Begitu. Mengapa? Karena ada hubungan konsesif menunjukkan keadaan atau kondisi yang berlawanan. Konsesif ya. Jadi konsep dasarnya apa? Menunjukkan adanya unsur perlawanan. Gitu. Jadi ini jelas arahnya kemana. Ya? Ya. Jadi menyatakan apa? Meskipun demikian itu konsep dasarnya menyatakan konsesif menunjukkan keadaan atau kondisi yang berlawanan dari sesuatu di dalam konteks kalimat itu ya yang dinyatakan dalam kalimat sebelumnya. Jadi hubungannya dengan kalimat 4 itu fungsi dari kata demikian. Jadi ini saya buatkan aja ya konsep. Jadi meskipun ya pada kalimat sebelumnya udah beres. Karena konsepnya selain itu udah jelas ya, 2 hal yang berbeda. Selain itu, selain A ya B gitu. Selain gitu ya. Berbeda konteksnya. Sedangkan ini menyatakan apa? Makan waktu. Kemudian prosesnya membuat roti menjadi tidak mudah basi. Jadi tidak mudah basi. Membuat roti menjadi gitu ya. Berarti memberikan apa di sana? Makan waktu terus tidak basi.
Berarti hal yang berlawanan. Udah beres untuk teks. Oh, satu lagi. Masih ada soalnya ya. Nih, nomor 55. Yang diminta apa? Kalimat kedua. Yang diinginkan apa? Kalimat efektif. Udah. Kalau kita lihat kalimat efektif itu syaratnya apa? Efektif, tepat, singkat, komunikatif, mengikuti kaidah bahasa Indonesia. Jadi yang pertama harus kita cari dulu ya. Yang kita cari adalah SP-nya dulu. Pasalnya boleh-boleh aja sih pakai kata pasalnya. Sini. Tidak jadi masalah. Boleh saja. Nah, di sini persoalannya ada kata karena. Berarti harus ada koma, tapi di sini ada kata apa? Tetapi. Ini ya. Jadi ada kata karena di sininya tapi berarti dua-duanya sebagai apa? Anak kalimat ini menyatakan sebab tetapi menyatakan pertentangan. Berarti kita lihat dulu nih predikatnya tidak hanya tetapi juga berarti tidak hanya ini pasangannya tetapi otomatis dong yang ini tidak mungkin kita pilih. Berarti kita buang kata karenanya. Udah, sekarang kita hubungkan dengan teks yang tidak pakai kata karena. Berarti ini masih salah gitu ya. Kita buang. Ini juga kita buang karena masih ada ini apa? Ini melainkan gitu ya. Ada kata ini masih tetap dia salah, nggak mungkin dua-duanya menjadi anak kalimat. Begitu juga dengan yang ini. Ngelihat aja dulu ini masih ada kata karena gitu. Yang umum saja, yang lazim saja, yang terbiasa kita lihat pasangannya kan bukan itu ya. Kalau tidak itu pasangannya, tetapi kalau melainkan itu pasangannya bukan. Jadi konjungsi antar kalimat namanya. Konteksnya apa? Subjek, predikat. Jadi kalau dia pakai kata tetapi gitu ya. Di sininya ada subjek predikat lagi. Nah, pasangannya itu harus menggunakan apa? Tidak hanya gitu ya, bla bla bla, tetapi juga. Nah, ini pasangan tidak boleh kita pisahkan. Kalau dia kata tetapi. Jadi kawannya tidak hanya gitu ya. Tidak hanya tetapi juga. Nah, kalau dia pakai melainkan, di sini harus pakai koma, melainkan, maka kita harus menulisnya dengan berpasangan. Kalau tetapi itu kata tidak, maka di sini harus pakai kata bukan. Bukan hanya bla 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 gitu ya. Bukan hanya, melainkan juga. Melainkan juga. Nah, ini namanya konjungsi korelasi korelatif gitu ya, bersifat korelasi. Jadi boleh kita pakai. Berarti jelas tuh di sana dari konjungsi saja sudah tidak memenuhi syarat. Nih ya, bukan hanya melainkan juga betul, tapi kan ada kata karena, jadi tidak boleh pakai kata melainkan. Pasalnya roti melainkan itu selain itu. Nah, ini selain itu. Jadi seolah-olah ada dua roti. Jadi ini juga tidak mungkin, gitu ya. Ada kata selain itu. Salah. Berarti roti ini tidak hanya nikmat, tetapi juga memberikan berbagai manfaat. Seperti melancarkan, menyehatkan pencernaan, serta mengontrol kadar gula darah. Berarti logis? Iya, logis. Ini boleh kita pilih sebagai jawaban. Begitu. Jadi gara-gara itu ya, jadi kita harus melihat konsepnya kemana larinya. Beres. Dibandingkan roti biasa, proses pembuatan roti memang lebih memakan waktu. Tadi kalimat 4. Yang diinginkan adalah diungkapkan kembali. Jadi kalau diungkapkan kembali, apa yang mesti dipikirkan? Maknanya harus sama. Maknanya harus sama. Kita lihat dulu di sana. Maknanya apa? Proses pembuatan roti. Kenapa kalimat 4-nya tadi ini lebih memang lebih memakan waktu gitu. Jadi yang kita cari apa?
yang predikatnya sama. Ini mau dibaca boleh, enggak juga, enggak masalah sih. Karena penekanannya adalah proses. Proses pembuatan roti dari sini, ini ya. Subjek nih. Ini subjeknya. Lebih membutuhkan. Ini predikatnya. Terus ada waktu sisanya ya, dibutuhkan, berarti objek. Udah, kita tinggal bandingkan dari opsi. Sorry. Nih, proses pembuatan roti memang lebih membutuhkan waktu. Di sini memakan waktu, di sini jelas ya, butuh waktu, makan waktu. Berarti ada makna apa? Makna konotasi di sana ya. Roti memang memakan waktu dibandingkan roti biasa bisa. Jadi gagasannya itu yang penting subjek predikatnya sama. Udah gitu aja. Nah, kita lihat yang ini. Nih ya, proses pembuatan roti memang lebih panjang. Apanya yang lebih panjang? Gak jelas. Lalu di sini memang lebih memakan waktu dibandingkan dengan roti biasa. Yang C, kita tinggal putuskan nih, mana yang lebih mendekati dari soal nomor 4. Lalu yang D, memang memakan waktu yang sangat lama. Jika yang diminta apa? Proses pembuatan roti, gitu ya. Proses. Di sini juga begitu, dibandingkan predikatnya. Sudah nggak mungkin ya. Berarti kemungkinannya ada di mana? Tinggal putuskan nih, mana yang tepat. Antara A dengan yang C. Proses pembuatan roti memang lebih memakan waktu dibandingkan roti biasa. Berarti yang C ini lebih tepat. Karena maknanya sama. Udah, beres. Dah, sampai 56 ada yang mau ditanya? Tidak ada? Kalau Bu, ada yang mau bertanya nanya. boleh. Saya mau bertanya, Saya bisa, oke, Nasya. yang nomor 52 itu kenapa memang gak usah dihilangkan? Apakah memang itu penting dalam kalimat tersebut? Nomor 52. Ya, Bu. Ya, kan yang ditanya di sana apa? Dihilangkan kan? Proses, ini pean. Ada pean di sini. Nih, buat bentuk dasarnya. Pean, peran, gitu ya. Menyatakan apa dia? Menyatakan proses, cara membuat. Ini bukan per, n. Bisa m, n-nya eng gitu kan. Karena dia si pean itu berfungsi menyatakan proses, maka kata proses di sana nggak boleh lagi dipakai. Cukup proses membuat roti. Nah, atau pembuatan roti lebih memakan waktu. Pembuatan, proses membuat sama maknanya. Jadi mubazir karena pean di sana sudah menyatakan proses. Begitu Nasya. Kalau misalnya nih, Bu, prosesnya nggak ada, apakah kita bisa menghapus memang? Memang nggak masalah, nggak ganggu. Kita Oh, oke. bantu. Oke, Bu. Terima kasih, Bu. Oke. Kemudian Ben, kenapa nggak 5 Bu? Soalnya ada proses juga 5. Oke. Kita lihat di sini ya. Ini kan beda. Fermentasi. Kan nggak ada imbuhan. Mana di situ? Nggak ada.
pakai emas semua. Membuat, menjadi, mengandung, memiliki. Nggak nyambung. Proses pada kata fermentasi itu tidak sama dengan proses pada konteks yang tadi. Gitu, Ben. Baik, Bu. Beres ya? Oke, paham ya? Oke, aku mau masuk lagi nih ke teks berikutnya. Ibu agak cepet nih ya. Tidak ada? Ibu sampai 8.20 untuk membahas ini. Masih ada waktu. Silakan kalau mau milih. Tanda koma yang salah. Koma yang salah. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Tinggal lihat aja. 1 aman. Sini kan merinci. 2 batuk benda akar dan aman. Kemudian si kecil lalu oke. Tidak masalah. Kemampuan logika. Nah ini dia. Sehingga itu tidak boleh pakai koma. Yang boleh pakai koma itu konjungsi terbatas pada kalimat majemuk setara yang menyatakan pertentangan. Itu boleh, tetapi sedangkan melainkan yaitu yakni seperti misalnya contoh itu boleh pakai koma ya. Kemudian kecuali itu boleh pakai koma. Luar dari situ nggak boleh. Sehingga karena bahwa itu tidak boleh pakai koma. Udah peraturan. Mengapa begitu? Peraturan EYD seperti itu. Dapat jawabannya yang 4. Aman. Kemudian mereka mulai kata paling tepat untuk melengkapi kalimat 6. Nah yang ini nih. Saya sudah buatkan konteksnya ya. Ini tinggal memasukkan saja. Mereka mulai suka. Berarti yang dicari adalah predikat. Suka apa? Suka berlaku, bermain, bertindak, bercanda, berkata. Pilihannya itu. Jadi yang pertama dulu dicari. Pura-pura membuat cerita. Pura-pura. Berarti berpura-pura itu tidak mungkin kan? Kita memilih berlaku. Berarti mereka mulai suka bermain pura-pura. Predikat nih. Jadi di sini yang tepat adalah menggunakan kata bermain. Pura-pura membuat cerita serta gemar. Bermain, gemar apa? Gemar bertanya mengenai. Boleh ya? Kalau pakai nggak boleh nih. Karena dia pakai kata apa? Bertanya, menanyakan sesuatu. Bertanya. Udah, beres. Tidak masalah untuk yang ini. Gampang. Tinggal memasukkan saja ini subjeknya, ini predikatnya. Lalu ini ada unsur keparalelan. Dah, beres. Tidak masalah. Kemudian yang berikutnya, yang diminta adalah disempurnakan. Berarti kalimat ini tidak sempurna. Apa yang kita pikirkan kalau dia tidak sempurna? Harus apa? Kalimat 1. Ya, lihat dulu kalimatnya. Mengapa dia salah? Perkembangan kognitif nih dalam perkembangan anak usia dini mencakup perkembangan kemampuan berpikir, ya, perkembangan kemampuan berpikir. Lalu di sini apa? Mengingat, memahami, dan pemecahan. Kita lihat di sini. Ini rincian ya. Mengingat, memahami, memecahkan harusnya. Jadi kalau dia pakai pean proses memecahkan. Jadi ini salah, nggak boleh. Biar benar gimana dong? Udah biar benar berarti ini harus kita ganti dengan Berarti bentuknya apa? Memecahkan. Sini ya. Jadi ini saya ganti harus pakai memecahkan. Memecahkan. Udah beres. Memecahkan apa masalah? Kenapa begitu? Karena di sini ada bentuk keparalelan. Berbeda konteksnya. Kalau ada di sini mencakup perkembangan berkembang, bukan mengembang. Kognitif anak itu berkembang, bukan mengembangkan. Kalau mengembangkan ya bikin kue gitu ya, bikin roti bisa mengembangkan. Jadi ini harus berkembang. Berarti konteksnya berkembang di sana udah benar. Jadi kesalahannya di kata ini. Udah, tinggal cari di opsi. Ada nggak? Ada di sini. Beres deh. Gitu.
Ya. Kemudian nomor berikutnya. Yang diminta kalimat 3, saya sudah tampilkan kalimat 3-nya. Yang diinginkan adalah inti. Nih kalau inti, kan ada kata saat, abaikan di sini. Mengapa? Karena dia keterangan, unsur keterangan abaikan saja. Berarti yang dibicarakan siapa? Si kecil, udah. Nih, dapat nih subjeknya. Mengapa si kecil? Mengucapkan predikatnya dari kata memulai. Mengucapkan. Tapi karena yang diminta inti, maka kata ini boleh kita abaikan. Berarti mengucapkan. Apa yang diucapkannya? Kata-kata sederhana. Berarti kata-kata sederhana boleh. Ya, kita ambil kata-kata, kata ulang. Boleh juga kata ulang, karena dia kata ulang utuh, boleh juga satu kata yang kita ambil. Makan makanan. Makan makanan, berarti ngomongin makanan, kata ulang peribuan. Makan-makan, boleh kita ambil, intinya makan, kayak gitu. Jadi kata ulang itu macam-macam. Ada kata ulang beribuan, ada kata ulang utuh, gitu ya, utuh pura-pura. Nggak mungkin kita ngomongin pura. Jadi harus utuh, dua-duanya kita ulang. Pura-pura, tidak boleh kita ambil satu kata. Pura-pura, tidak boleh kita ambil satu kata. Pura saja. Gado-gado, jadi gado, nggak boleh. Gado-gado ya gado-gado, pura-pura ya pura-pura, bala-bala ya bala-bala, kayak gitu ya. Karena apa? Dia kata ulang utuh. Berbeda dengan konteks kata-kata. Jadi kalau kata-kata, kata dasarnya adalah kata. Berarti cukup si kecil mengucapkan kata. Sisanya nggak usah dibaca. Tinggal nyari itu saja. Nah, kita lihat di sini. Mana yang ngomongin mengucapkan kata cuma satu, yang ini. Kita analisis. Mengapa ini salah? Karena ada tiga, gitu ya. Ada tiga hal, itu bukan inti. Lalu di sini ada kata bisa, itu udah mubazir, bukan inti lagi. Mengucapkan kata-kata sederhana, kata-kata sederhana, mubazir juga. Boleh nggak kita pakai kata-kata sederhana? Boleh aja kata ulang namanya. Jadi kata itu ada macam-macam. Ada kata dasar namanya ya. Kata oke, di bawah saja saya nulisnya. Jadi kata itu macam-macam nih, mesti dipahamin juga ya. Misalnya kata dasar. Kata dasar. Saya ambil contoh misalnya makan. Nah, kata dasar nih. Kata dasar itu akan menjadi kata imbuhan, kata berimbuhan. Jadi kata berimbuhan. Kalau saya tambah apa? Kalau saya tambah imbuhan, makanan, gitu loh. Makanan. Kata benda jadinya, makan kata kerja. Bisa nggak saya ulang? Bisa, jadinya kata ulang. Tetap statusnya tetap kata gitu loh, nggak bisa kita pisahkan. Kata ulang ya kata aja, tapi kata yang diulang jenisnya macam-macam yang tadi saya sebutkan. Makan, makan, beda lagi dengan makan makanan gitu loh, beda ya. Ini tambahan satu, makan makan kata kerja, makan makanan banyak berarti kata benda gitu loh. Kemudian satu lagi nih kata majemuk. Majemuk. Nah, karena dia kata majemuk, kita menambahkan unsur kata yang baru. Misalnya rumah, makan. Beda lagi maknanya. Tapi empat-empatnya tetap dikatakan kata. Jadi di unsur kalimat inti, boleh kita pakai kata makan, boleh makanan, boleh makan-makan, boleh rumah makan. Begitu. Itu makanya jawaban 60 udah jelas ada pada posisi yang A. Beres deh. Ada pertanyaan sampai di sini? Yang mau bertanya barangkali silakan. Atau mau milih? Boleh. Mau yang mana yang agak susah? Tidak ada, saya lanjut 78. Kalimat 78. 7 dan 8 sudah saya gabung di sini. Kita tinggal nyari predikatnya aja. Ini ada kata pada, boleh diabaikan, nggak usah dibaca juga nggak apa-apa. Daya ingat, terbentuk predikatnya. Di sini subjeknya anak, yang dibicarakan anak. Mengapa? Bisa mengingat. Berarti bisa mengingat itu konteksnya sebagai apa? Akibat dari apa? Daya ingat. Dapat ya? Daya ingat terbentuk.
Akhirnya apa? Anaknya mengingat kejadian-kejadian. Ya udah, mau dibaca boleh nggak juga nggak apa-apa. Bisa mengingat siapa sesuatu, bisa mengingat permen, bisa mengingat pelajaran, bisa apa saja. Udah, tinggal bentuk dua itu saja yang dipikirkan. Digabung, kalau digabung tentu main-mainnya dengan konjungsi. Tinggal lihat nih, konjungsi yang A, ngomongin apa? Dan. B, ini udah salah. Mengapa? Oleh karena itu. Oleh karena itu statusnya antar kalimat. Jadi ini harus apa? Harus pakai titik. Yang ini harus pakai O-nya huruf besar, baru pakai koma. Jadi apa? Konjungsi antar kalimat. Gitu loh. Salah ya? Karena yang diminta adalah menjadi kalimat. Kalimat manakah yang efektif menggabungkan kalimat. Jadi efektivitas. Lalu di sini karena tidak ada hubungan sebab akibat. Kalau yang B salah, maka C juga salah. Sebab sama nih maknanya. Beda dengan yang ini. Kausal yang ini ya. Sebab akibat. Sehingga menyatakan apa? Akibat. Kemudian setara menyatakan waktu. Tidak ada pilihan dong. Yang logis dari konteks ini, maka mutlak jawabannya ada pada posisi yang B. Udah jelas konsepnya. Beres deh. Berikutnya. Yang diinginkan di sini adalah instruksi. Ya, kalimat empatnya instruksi di sini ya. Kalau kita bicara instruksi dengan KBBI, instruksi itu sama dengan perintah atau arahan. Ya, perintah arahan untuk melakukan sesuatu pekerjaan. Itu arti dari instruksi. Untuk melaksanakan apa tugas. Jadi kalau kita lihat di sini, si instruksi ini ada cakupannya kalau di sini bukan tugas, tapi harusnya untuk melaksanakan tugas. Tugas ya, berarti udah nggak mungkin. Nah, konteksnya itu di kamu sama ini maknanya. Pelajaran bisa, petunjuk juga bisa, gitu ya. Tetapi kita harus sesuaikan dengan konteks kalimatnya, karena konteks kalimatnya dikatakan apa di sana. Kita lihat di sini ya kalimatnya, instruksi. Kemampuan logika bertambah baik sehingga anak dapat mengikuti instruksi. Jadi bukan pelajaran, bukan petunjuk, tetapi lebih tepatnya berorientasi pada arahan. Jadi yang C lebih tepat karena entry 1 di KBBI yang sehubungan dengan instruksi adalah perintah atau arahan. Di sana tidak ada kata perintah. Jadi kalau di kamus itu ditulisnya perintah atau arahan gitu ya untuk instruksi. Nanti dicek lagi deh. Silakan dicek ya. Jadi tadi perintah ya. Perintah itu atau arahan. Atau arahan. Nah, itu makna dari instruksi. Makanya kita pilih yang C. Kalau ngelihat yang detailnya ya bisa pelajaran, bisa juga petunjuk. Kalau petunjuk kan spesifik kalau kita lihat ya di KBB itu ya. Silakan nanti dipelajarin sendiri. Kita masuk ke teks berikutnya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Saya lanjut. Ini judul yang diminta ya. Kalau judul itu tentu berhubungan dengan ide pokok ya yang dipakai apa? Identitas diri dari teks bacaan. Itu yang judul itu syaratnya harus seperti itu. Harus berhubungan dengan ide pokoknya. Bagaimana kita mencarinya? Nggak usah repot-repot. Cukup aja yang dibicarakan mikroplastik. Mengapa dengan mikroplastik? Di sini dikatakan ditemukan garam laut, air minum, bahkan darah manusia. Udah, mikroplastik ditemukan. Plastik, kalimat keduanya dibicarakan di sini adalah plastik. Kenapa? Tetap mengendap. Mengendap. Disuruh nih ngisi titik-titik. Berarti kita sebelum masuk ke judul, kita ngeliat dulu titik-titik itu ada di kalimat nomor berapa? Soalnya, bentar. Kalimat nomor 2 ya.
Kita lihat apakah ada perintahnya. Kalimat nomor 2. Oh nih, terlalu jauh ya. Nih, melengkapi kalimat 2. Kita beresin dulu. Mikroplastik ini ditemukan dalam garam laut, air minum, bahkan darah manusia. Sementara itu, plastik yang tidak terurai tetap mengendap di laut. Titik-titik di laut. Nah, kita disuruh apa? Disuruh memperluas. Memperluas kata yang di depan ini kan ada di keterangan tempat laut. Berarti laut ini mendapat perluasan, disuruh ngisi titik-titik. Yang namanya perluasan, ciri khasnya apa? Ciri khasnya menggunakan perluasan pakai yang. Tinggal lihat di opsi yang pakai yang ada di mana. Laut biru nggak nyambung, sampah di laut nggak nyambung, yang menjadi ancaman. Udah beres. Di laut yang menjadi ancaman jangka panjang. Beres ya. Kelihatan sekali konteks. Selesai. Berarti yang ini kita tinggal pindahkan ke tag yang ini. Saya pindahkan ya. Jadi kita mudah memaknai tag tersebut. Judul. Atau saya tambahkan di sini saja deh. Kayaknya susah. Oke. Susah ya. Dibaca saja. Kejauhan tagnya. Saya tambahkan di sini aja. Nih. Kita ulang ya. Yang menjadi ancaman jangka panjang bagi ekosistem kehidupan biolaut. Ancaman itu kian nyata, berarti nyambung dong dengan tag yang tadi, sorry, di sini aja, yang kata ancaman ini. Nyambung kan tag itu? Udah, mau dibaca lanjut boleh. Selesai saja di situ nggak apa-apa. Bukti ilmiah semakin kuat bahwa sampah laut menimbulkan krisis ekologi. Di sini masih ngomongin apa? Sampah laut menimbulkan kerugian. Kalimat di bawahnya, kondisi ini. Kondisi yang mana? Ya laut terkontaminasi dong. Ya kan? Merugikan pariwisata, menurunkan citra destinasi, dan meningkatkan biaya operasional. Udah, hanya jadi persoalan. Di sini ada yang itu. Beres deh, yang diminta judul. Berarti paragraf terakhir itu jelas ya. Ngomongin soal apa? Efek dari mikroplastik. Jadi ngomongin apa? Ancaman. Ini ya, didukunglah oleh bukti-bukti. Ironi nggak ada. Biota laut pencemaran tidak spesifik biota laut. Ancaman di Laut Nusantara bisa jadi. Ini kata ancaman. Di kalimat sebelumnya juga ancaman. Dampak tidak bicara soal dampak. Bahaya mikro tidak bicara soal bahaya. Beres. Berarti ngarahnya kemana? Ke C. Cukup saja kita ngambil mengisi yang titik-titik tadi. Beres deh. Nah, tadi nomor 12 ya. Nih, tadi sudah saya jawab. Kalimatnya salah. Mengapa? Karena ada yang fungsi predikatnya hilang. Standar saya rasa tidak jadi masalah. Sudah sering ditemukan ya. Berarti jawabannya udah jelas yang ini. Begitu. Bercetak tebal 3578 12 3578 12. Oke deh. Tinggal lihat aja. Biota, oke. Tidak masalah. Nih, coba. Bukan sendal. Tidak baku sendal. Yang bakutnya sandal. Dapat ya kalimat nomor berapa itu? Kalimat nomor 5. Jadi ini. Bukan sendal. Yang baku tuh sandal. Nah ini baku aja. Tidak baku. Beres. Berarti ini jawabannya. Bentuk kata yang salah. Yang ditanya bentuk kata nih yang salah.
Terdapat pada kalimat nomor berapa? Nih, ini langsung ya. Di kalimat nomor 7 nih jawabannya. Saya langsung saja menjawab, mengapa 7 itu salah? Nah, kita lihat di sini. Ada kata apa? Kita lihat ya, Kepulauan Seribu ini boleh diabaikan, mau dibaca boleh, nggak juga nggak masalah. Sejumlah penyu mati. Berarti sejumlah penyu mati. Udah gitu aja ya. Itu subjeknya. Sorry. Mati. Hmm. Penyu hijau subjek mati predikat setelah tertelan. Nah, ini ya tidak sengaja. Masa tertelan bentuk pasif? Nggak logis dong. Jadi tertelan ini salah. Harusnya apa? Tertelan, menelan yang betul. Mati. Mengapa dia mati? Karena menelan plastik. Berarti di sini jelas ya. Salah, harusnya menelan. Itu saja jawabannya. Menelan. Bentuk yang benar bukan tertelan, tapi menelan. Beres, berarti ini kelompok 7. Dapat jawabannya. Persoalannya ada di situ. Kemudian huruf kapital 47, 10, 11, 12. 47, 10, 11, 12. Oke. 47, 47, 47. Ya. 4 dulu, 4 dulu, 4 dulu. Yang diminta adalah huruf kapital. Ini Taman Nasional Warga Oke, aman. Tidak masalah. Terus tadi 47 ya. 47 di Kepulauan Seribu Bali oke. Tetelan plastik nggak masalah. Kemudian 7 aman ya. Tadi berapa? 10 ya? Oke, Kuta, Legian, Seminyak, nama tempat, oke, aman, tidak masalah. Dinas lingkungan, nah ini kelihatan. Dah, satu aja deh. Konjungsi tidak boleh ya ditulis dengan huruf kapital. Tetap kita harus tulis dengan huruf kecil. Dannya tuh salah, harus pakai huruf kecil. Jadi ini harusnya dan itu bentuk yang benarnya. Beres. Kemudian yang berikutnya berarti tadi nomor berapa? Nomor berapa ini? 11 ya. Nah yang diminta itu ya. 11 yang ini. Oke. Beres. Lalu kalimat 9 pola. Lihat ini. Menimbulkan. Jadi kalau pola itu lihat predikatnya. Selagi predikatnya tidak bisa dipasifkan, berarti dia pelengkap. Tapi ada dua ya. Bisa keterangan, bisa pelengkap. Jadi lihat dulu di depan predikatnya ada unsur apa. Kalau ada unsur yang bisa berdiri sendiri, kata kerja, kata benda, atau kata sifat, maka jelas posisinya tidak bisa dipasifkan berarti pelengkap. Tetapi kalau di depannya itu kata kerangan atau bisa konjungsi, bisa juga preposisi, maka statusnya itu intransitif, tidak berobjek. Tergantung nanti ya, tergantung. Jadi bisa polanya SPK. Kita lihat dulu polanya ini menimbulkan. 1, 3, 5, kita mencari. 1, 3, 5, 6, 8, 10. Ingat ya, polanya 1, 3, 5, 6. Kita hanya mencari predikatnya saja. Mulai dari 1, ditemukan dalam, berarti SPK. Ada kata dalam? Enggak. Sekarang kita lihat 3. Kian nyata, nyata, ketika, keterangan. Lalu tadi berapa ya? Mencengangkan. Mencengangkan. Kita lihat ya, predikatnya mencengangkan. Lalu, lulu, berapa tadi? 6, 10. 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6. Serupa. Berulang. Serupa, berulang. Terus 10 ya. Pantai-pantai kerap dipenuhi. Dah, tadi bentuknya apa? Aktif ya, menimbulkan. Berarti kalau menimbulkan bentuk aktifnya tadi 1 dong. Ini mencengangkan. 5 ya.
Ini ya. Kayak me. Kesannya mencengangkan. Kita balik lagi nih. Kalau dasarnya itu nggak bisa ya. Bentuk sendiri kan, ada isinya. Ya ini subjek adanya. Itu subjek. Udah beres. Mencengangkan. Sama ya. Berikutnya. Ini tadi udah. Ini nggak usah dipikirin. Relatif. Gampang ya. Yang ini tidak saya bahas. Beres, selesai. Tidak saya bahas. Sekarang kita masuk LBI. Sebelum saya masuk LBI, ada yang mau ditanyakan? LBI ini familiar, TO aja, di reguler ada, di diktat juga ada, tapi mungkin pertanyaannya berbeda. Tagnya boleh sama, tapi pertanyaannya tidak sama. Sehubungan dengan tag ini, ada yang mau ditanyakan? Tag pertama ada yang mau ditanyakan enggak? Tidak ada ya? Ini ada masalah enggak? Untuk soal nomor 91. Yang dimaksud dengan laju regangan, cuman ini aja kok, tekstual. Hanya mencari kata ini saja di tag laju regangan. Berarti didefinisikan sebagai perubahan. Tinggal mencari aja ya. Laju regangan. Udah beres. Jadi gimana? Sana dikatakan sebagai perubahan kecepatan fluida terhadap jarak tertentu. Gitu ya? Ini kan? Udah beres. Tinggal nyari. Karena itu hanya mencari di teks saja. Berarti perubahan ada dua. Sorry. Berarti yang ini. Udah selesai. Tidak perlu saya buatkan solusinya karena kontekstual. Jadi ini yang agak lama mencari datanya agak susah kalian. Saya hanya mencari kata kunci aja. Kemudian yang ini. Yang diminta karena apa? Berarti sebabnya ya. Tinggal lihat yang diminta apa? Newtonian. Berbeda dengan non. Udah perbedaan itu saja. Jadi kalau yang dimintanya perbedaan, jelas ya. Di sini aduh harus bolak-balik ibunya. Tegangan geser selalu sebanding ya. Ya enggak? Kan perbedaannya aja tuh. Bisa dapat? Sini. Bisa ya. Ini juga kontekstual, tidak saya bahas secara detail. Karena ini hanya membaca teks saja. Tidak masalah menurut saya. Berarti tinggal nyari yang ini aja ya. Mencari itu adanya di tegangan geser yang B ya. Nih, tegangan geser sebanding dengan laju regangan geser. Udah, dapat langsung. Tidak masalah. Nah, yang ini agak mencari nih. Tapi nggak usah khawatir juga. Mengapa? Karena dia ada rumusannya di tengah-tengah ini. Tinggal masukkan aja. Ini. Ini ya. Kecepatan VR gitu ya. Terus menunjukkan laju pergerakan partikel dengan jarak R itu kecil, pusat gitu kan. Oleh karena itu laju regangan geser dapat dihitung dV dr per dr. Udah ini rumusnya. Masuklah ke sini. Berarti laju regangan gesernya akan dinilai konstan. Udah. Tinggal hubungan aja dengan tag ini. Nih. Jadi V-nya apa? Artinya kecepatan fluida ya. Di dinding pipa bernilai 0 itu maksudnya.
bernilai 0. Jadi sesuai dengan kondisi fisik aliran dari fluida dalam pipa tadi. Sedangkan partikel fluida yang bersentuhan langsung dengan dinding pipa, tidak bergerak, itu ya maksudnya. Jadi otomatis dong kondisinya non-slip. Jadi kecepatan fluidanya gimana? Ya tetap aja dia jadi 0, kan tidak bermasalah. Gitu. Berarti jelas kalau dia 0 berarti yang mana yang ini. Jadi kalau kita masukkan kan rumusnya sudah jelas ya. Ya, ini tidak masalah. Di kelas sudah sering saya bahas. Sama, tapi cara menyelesaikannya agak sedikit berbeda ya, agak sedikit nih. Kan udah ada di sini. Disubstitusikan aja R terpusat sama dengan R jari-jari besar, berarti V bagi dalam kurung R besar sama dengan V0 dibagi R. Kalau R dikurang R gimana? Ya tinggal coret-coret aja. Berarti tetap aja VR sama dengan. Udah yang ini ya. Dan sama ini sering sudah kita bahas. Nah di sini ngitung nih. Agak ngitung sedikit. Berlaku ya. Sigma. Atau nanti tanya deh. Tanya dengan apa ya fisika? Jika Pak Aib boleh. Atau ya, Ramdhani matematik. Yang fisika. Fisika siapa ya? Fisika Pak ABG bisa deh. Pak Gopar bisa. Atau yang suka di Trate itu Nilai 2 PA ya? sekarang, Bu. Ya, bolehlah ditanya itu. Jadi yang ini jawabannya. Di pembahasan sudah saya buatkan cara pembahasannya. Di sini tuh Ibu nggak bisa bikin pangkat-pangkatnya, apa namanya? Naik turun saya nulisnya, harusnya di crop. Nah, saya nggak punya pembahasan ya, mesti dibagi kan. Tapi ini kan sudah ada sama dengan S, masukkan aja 4S minus 1. Sebesar sekian, berarti dikalikan aja ya. Betul kan? Sigma sama dengan 0,5 PA dikali S. Berarti dikali 4 S minus 1. Kan kayak gitu ya? Kan ini udah. Hanya Ibu nggak bisa nulisnya di sini. Konteksnya suka berubah. Kelemahanku di situ tidak bisa nulis pangkat-pangkat. Apa dong ya istilahnya? Bentar, saya cari dulu. Cari dulu cara nulisnya. Biasanya Ibu crop. Ini yang ngebagusinya apa namanya? Yang redaksi SSC ya, biasanya kayak gitu. Udah, ini aja dikalikan lah. Jadi sigma 0,5 ganti itu berapa? 2 kan? 2 PA. Udah, tinggal masuk aja ini. Dah, beres. Yang ini masih hafalan sifatnya, tidak masalah. Perhatikan ya, ada pertanyaan laju regangan geser pada aliran fluida pada pipa dinyatakan dr tag itu ya. Kemudian pada Newtonian tegangan geser sebanding lurus dengan laju tegangan geser. Poin 3, non-Newtonian viskositasnya dinamis selalu konstan. Memerlukan tegangan awal sebelum mulai mengalir. Jadi pernyataan yang benar sehubungan dengan itu. Berdasarkan apa? Berdasarkan data yang ada di sini. Udahlah ini sudah ditulis sih. Ini nih, udah ada.
Berarti ini kan cuma definisi aja. Berarti ini benar dong yang ini. Masuk ya? Nggak masalah. Berarti unsur satu. Nah, maka kemungkinannya dari sini. Nah, kalau milih-milih begini, tidak ada opsi di soal asli itu. Hanya mengklik aja, tidak ada pilihan. Kalau di sini kan ada pilihan. Jadi kemungkinannya ada di mana? Di ABC. Apa perbedaan ABC? Ya ada poin 4. Ada poin 2 itu perbedaannya. Kita tinggal lihat 1, 3. 3 masuk nggak? Nggak kan? Mengapa 3 nggak masuk yang 3 itu? Karena viskositas fluida di non ini, yang di non ini, coba dilihat di sini. Dikatakan apa? Tidak konstan. Ya kan? Berubah sesuai dengan laju regangan geser. Kalau kita mengambil poin 3. Jadi poin 3 itu udah salah. Karena viskositas fluida non Newtonian itu tidak konstan ya. Melainkan dia berubah sesuai dengan apa? Laju regangan geser itu sendiri. Udah jelas di sini ya, regangan geser. Laju regangan geser. Udah, di sana di tag-nya ada. Berarti poin 3 itu nggak masuk. Nah, karena poin 3 ini nggak masuk, berarti ini nggak mungkin. Maka kemungkinannya 4. Tinggal cek 4. Di sini memerlukan tegangan awal mengalir. Betul nggak? Benar kan? Memerlukan tegangan awal. Tegangan ambang. Coba kita lihat di sini. Mana. Ada tinggal kecepatan ngeliar saja. Yaitu fluida ambang. Bersifat berbeda. Dinamis bukan new, melainkan putas bertegangan geser. Kita lihat nih, masing-masing ditampilkan untuk geser. Lihat gambarnya. Betul ya? Benar ya? Dikap itu memerlukan tegangan ambang sebelum memulai dengan kalir. Berarti jelas jawabannya ada di 1, 2, dan 4. Ya, beres. 1, 2, 4. Berarti yang ini. Ada pertanyaan teks 1? Teks 1 tidak sesusah di soal reguler barangkali ya, atau di diktat. Di diktat itu ada hitungannya. Yang ini hafalan. Kecepatan membaca aja. Masuk ke soal berikutnya. Ini. Lebih memilih komunikasi teks dibandingkan nelpon. Ini juga membaca tag yang ada di sini. Silakan melihat, karena tagnya sudah dibaca, saya hanya membantu saja ya. Ada fenomena ya, pergeseran toh. Ya enggak? Pergeseran referensi komunikasi dari verbal langsung ke komunikasi tertulis. Dianggap lebih praktis dan terkendali, sebetulnya itu ya. Individu dapat menyunting kata-kata, bisa diperbaikin lagi. Jadi dia punya anggapan komunikasi itu lebih aman dan terkontrol. Itu alasan utamanya. Dianggap lebih praktis, terkendali, betul kan? Identitas menelpon. Bergeser, tadi baru saya sebutkan paragraf 1. Menyampaikan gagasan, membaca, bicara, menangkap, tersirat, gitu. Barusan saya sebutkan secara garis besarnya. Berarti jelas, karena yang diminta di sana adalah membandingkan alasan utamanya. Jadi alasan utamanya jelas ya, lebih praktis, terkendali, memberi kesempatan untuk memperbaiki. Berarti ini sesuai nggak dengan tag yang tadi? Iya sesuai. Lebih komunikasinya lebih kondusif. Jadi kalau dia salah, ya bisa dia perbaikin, gitu ya. Nih, ada jeda dalam paragraf 2, 1, 2 itu bisa dibaca. Berarti jelas jawabannya ada di sini. Kemudian di sini dampak negatif, nah, tetap ada unsur negatif. Menurut siapa? Menurut Mira. Berarti kita cari aja kata Mira. Nih.
Apa pendapat Mira di sana? Yang diminta dampak negatif. Jadi kalau dampak negatifnya ya udah bicara tanpa ekspresi, lebih banyak merusak bahasa, kebiasaan menghindari percakapan langsung melalui dampaknya menurunkan keterampilan sosial karena nggak ngomong. Nih, Mira nih. Apa deh paragraf kedua itu? Ya nyarinya nyari Mira aja. Nih. Jadi dia punya anggapan apa? Si Mira berdampak pada penurunan keterampilan sosial. Jadi verbal itu sebetulnya melatih kita untuk merespon secara spontan, lalu menggunakan intonasi dengan baik, bisa mengekspresikan emosi secara langsung, merespon dengan baik, intonasi dan lain sebagainya. Nah itu ya pendapat Mira. Jadi kalau kita lihat generasi ini berpotensi mengalami penurunan dalam aspek dia berkomunikasi. Secara tertulis juga mereka salah ya, karena lebih banyak menggunakan ketikan tanpa ekspresi, singkatan-singkatan, merusak tanpa suara, tanpa jeda, tanpa bahasa tubuh, kira-kira seperti itu. Itu kelemahannya. Oke, silakan dibaca yang di sini ya, kecepatan aja. Dapat dong yang diomonginya. Betul ya? Berarti terjadinya penurunan sosial. Karena kita bicara tidak menggunakan ekspresi, kira-kira seperti itu. Menjadi tidak mampu, enggak mampu sih. Merusak banyak ya. Kehilangan seluruh kemampuan, enggak juga. Ketergantungan generasi, tidak bicara soal ketergantungan. Kemampuan membaca dan menulis, ya tidak mungkin. Gitu ya, menurunnya kemampuan. Belum tentu juga. Beres, berarti ini yang nyangkut. Kemudian 98 yang diinginkan di sana, apakah kurangan komunikasi berbasis teks? Ya, kekurangannya udah jelas lah. Tidak ada intonasi, menurut Mira tadi ya, tidak ada ekspresi, tidak ada jedah dalam bicara, tidak terlihat. Malah orang juga nulis kadang-kadang tidak menggunakan tanda baca yang benar. Sehingga intonasinya tidak jelas. Nah, ini merupakan apa? Kekurangan dari berbasis verbal. Verbal itu langsung gitu ya. Udah beres. Berarti tinggal lihat nih dibandingkan verbal. Kelemahannya begitu aja, tidak menggunakan intonasi. Tidak dapat digunakan, enggak, tidak bicara soal itu. Tetap dong dipakai, bisa saja. Membutuhkan waktu, enggak juga. Kata siapa, ngetik lebih cepat kadang-kadang ya. Tidak menghadirkan, nah ini lebih logis. Tidak menghadirkan, nih yang paling penting. Tidak menghadirkan apa? Intonasi dan ekspresi suara. Ekspresi suara berhubungan dengan intonasi, relevansinya dengan wajah dong, ekspresi. Kalau marah gimana, kalau happy bagaimana gitu ya. Berarti yang C bisa jadi. Tidak memungkinkan terjadinya, enggak, tetap terjadi. Tapi tentu verbalnya enggak ada. Hanya dapat dilakukan oleh enggak juga, siapa saja bisa melakukan. Berarti ini sudah tidak mungkin. Maka yang tepat jelas ada pada posisi yang C. Gitu aja. Beres deh. Oke, ada yang mau ditanya enggak? Milih aja deh. Yuk, Bu mau silakan. nanya Yuk. yang tradisi Cuhpeng itu Oh, saya mau nanya Bu, saya ya, salah di ya, sana ya, ya. soalnya. Boleh, boleh. Ini ya, apa itu tradisi pecun? Yang mau ditanya apa? Pecun itu kebiasaan Imlek. Yang ini Bu, Yang mananya? em, ritual mendirikan telur didasari oleh pemahaman astronomi dan fisika itu dapatnya dari mana ya Bu? Jelas pecun tradisi ini ya. Tradisi untuk menghormat. Oh, no, sorry. Nomor berapa nih? Kalau di aku itu nomor 18 sih Bu. Soalnya. Soalnya tentang Oh, apa? soalnya tentang
manakah dari Fenomena telur ya? kombinasi? Fenomena telur kayaknya ya. Iya, Ah, ini iya ya. Bu. Iya. Berdiri tegak dengan kalimat yang di atas ini tradisi. Tradisi. Jadi dia punya kebiasaan tidak hanya A tapi ada B gitu ya. Ini tidak jarang berbagai ritual tradisi unik bahkan dijadikan sebuah perayaan festival. Nah, yang diinginkannya itu mendirikan telur ya. Negara sebentar, saya nyari di sini. Usul-usul adanya Bacang. Sini nih kayaknya. Kita lihat ya, merasa sedih kemudian di sungai tidak mengganggu Bacang lomba ritual nih, mendirikan telur siang hari ini nih. Nih, identik dengan ritual. Udah deh. Dah dapat paragraf berapa itu? Gitu kan? Berdiri tegak ritual pecun. Nih, yang di sini. Tagnya di sini. Konsentrasi aja di sini dulu. Berdiri tegak saat ritual pecun. Sering dikaitkan dengan posisi matahari. Ya, jadi matahari itu kan sebetulnya kan ada unsur penarikan juga. Jika seseorang siswa ingin membuktikan pernyataan fenomena ini terjadi karena saat siang hari, matahari memancarkan cahaya paling kuat dengan gaya gravitasi yang mampu membuat telur berdiri. Langkah percobaan manakah yang paling tepat untuk menguji klaim tersebut? Ya, ini udah analisis. Jadi kita ditolong di sini. Di mana posisi matahari bisa mendirikan telur, menjadikan alasan telur bisa berdiri tegak, yaitu karena adanya gaya tarik menarik antara matahari bumi, sehingga telur bisa berdiri pada bagian ujungnya. Sementara fenomena ini terjadi karena saat siang hari, matahari memancarkan cahaya paling kuat dengan gaya gravitasi yang mampu. Udah, tagnya ada di kalimat terakhir. Beres, tinggal memilih fenomena ini. Nih, yang mana yang paling tepat? Ya, dicobalah, dilakukanlah percobaannya. Gini ya, semua ini sama nih. Perbedaannya di sini, perbedaannya. Kan kalau pagi hari, sore hari nggak mungkin ya, sekali tiga gitu. Jelas ini mataharinya berbeda, berarti nggak mungkin yang A gitu. Betul ya? Bu, Sorry. yang nomor Melakukan. 108. Ya, soalnya sama nggak? Sama kok Bu, yang nomor 107 aku benar, yang Benar ya? 108 tuh saya bingungnya ritual mendirikan telurnya tuh kenapa ada pemahaman astronomi dan fisikanya gitu Bu. Kan matahari pasti ada hubungannya dengan itu, astronomi. Kan Oh, hubungannya gitu, ilmunya lebih dalam lagi. jadi Kita nggak usah berpikirnya saya analisis. Ya, eh, makanya namanya diasumsikan gitu ya Bu. betul. Kan saya di kelasmu ibu ngajar LBI ya? Iya, iya Bu, tapi Iya, jarang sekarang udah nggak ketemu. enggak. Lupa-lupa. Oh gitu, lupa ya. Jadi gini, literasi bahasa Indonesia itu kombinasinya dengan pengetahuan umum, nyenggolnya kemana-mana, pemahaman kita. Gitu. Kan udah jelas di bawah itu dikatakan. Ya enggak? Identik Iya Bu. dengan ritual. Malah di sini menurut saya di di apa? Nih, jelas itu bicara soal gravitasi, astronomi hubungannya, perbintangan, perbulanan, permataharian, planet gitu lah. Berarti tajam ya ilmunya itu sampai. Jadi kalau kita ngelihat di soal nomor ini, kan di sana dikatakan tradisi pecun bermula dari tindakan rakyat yang mencari eh, apa tuh kuyan di sungai. Jadi kuyan itu tuh apa ya dongeng sih cerita tradisi Cina. Dia hilang, menghilang pada acara. Makanya punya kebiasaan kalau Imlek tuh kenapa sih harus pakai baju merah gitu loh. Harus ada kuning, ada sejarahnya, ada mitosnya. Satu, perlombaan perahu naga adalah inti utama dari sebuah ritual pecun. Mencari si putri itu loh. Ritual mendirikan telur didasari oleh pemahaman astronomi fisika tradisional masyarakat Tionghoa.
Nah, yang diminta di sana adalah menggambarkan kebenaran pernyataan di atas. Jadi kalau kita lihat pernyataan di atas, di sana hanya ngomongin 1-3 itu benar kan, matahari, satelit lah gitu ya. Kok satelit? Planet, bulan, bintang, matahari, itu aja lah yang familiar sama kita, yang dipelajarin. Berarti ini masuk kan, yang satu ini tradisi masalahnya. Gitu. Berarti di sini ngomongin apa? 1-2 benar, dia bilang gitu. Pernyataan 3 salah. 3 tuh nggak salah, karena jelas di sini dikatakan apa? Mendirikan telur, benar kan? Sebagai apa itu? Ya sebagai kebiasaan saja. Hanya saja kita terganggu dengan istilah astronomi fisika tradisional. Apapun itu, ini ilmu fisika. Dihitung-hitung matahari gimana condongnya sekian derajat, ya gitu-gitulah. Lebih dalam lagi astronomi. Berarti dia berhubungan juga nggak dengan geografi? Berhubungan. Ada juga ilmu perbintangan, ya planet aja. Berarti 1-3 tuh masuk. Jadi 1-3 tuh benar nggak? Benar dalam dalam kisah itu. Logikanya tuh masuk. Ya udah cari aja 1-3 yang benar. 1-3 yang benar cuma ada di sini. Mengapa 2 itu salah? Perlombaan perahu naga adalah inti utama dari seluruh. Enggak, tidak seluruh. Enggak masuk. Yang 2 itu salah ya. Lomba perahu naga sebagai salah satu tradisi tadi dikatakannya. Naga sebagai tradisi saja. Kalimat kedua berarti nggak masuk dong. Menyebutkan tradisi yang lain buat bakcang, ritual mendirikan telur, kan itu dari sekian banyak tradisi yang mereka lakukan. Jadi lomba perahu naga itu inti utama dari seluruh ritual. Ada beberapa tradisi yang berjalan beriringan, barengan, bukan itu. Bacanya seluruh. Lebih bagus lagi kan kalau kita tahu tradisi itu. Biasanya itu sudah dirayakan sih di Imlek-Imlek. Itu Naswa, nah ini ya Nasya ya. Iya, Bu. Terima Iya. kasih ya, Bu. Oke deh. Kenapa enggak 5? Oke, 107. Oke, Ben, udah Ibu jawab tadi nak ya. 107. Beres. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kita habis waktunya. Kita sampai jam berapa? Jam 9 ya? Masih ada waktu? Boleh Yuk, saya nanya lagi nggak, Bu? monggo, monggo, monggo. Silakan. Nomor berapa? Oke. Milih ya Eh, sekarang. yang tentang Tentang apa? cerita Ghost Rider kalau nggak salah. Nomornya apa ya? Apakah Eh, Anda bisa lari ini ya? Cocok dan bisa. Oh ya, benar. Ini mungkin ya, Nas. iya, iya, Bu. Yang mau ditanya nomor berapa? Majas sama Majas itu nomor berapa, Beb? sama apa sih? Penggambaran tokoh utama oleh penulis. Majas dulu deh, yang mudah. Majas. Ini ya. Iya, Bu. Nah, menggambarkan perubahan nasib tokoh aku. Oke. Perumpamaan ya? Perumpamaan kalau nggak salah nih. Coba dia ngapain? Dalam teks terdapat ungkapan tuh. Masa silam. Apa yang diinginkan? Keuntungan pribadinya, kata tukang adon roti seperti tepung yang diulenin agar mudah untuk dikukus, digoreng seperti yang diharapkan. Gitu. Ada kata apa tuh di sana? Seperti apa konteksnya? Mirip motor, kehidupan motor nih.
Jika ada yang menjawab sebaliknya, bisa ia tidak mengerti pada pameo, waktu adalah sesuatu yang mirip motor. Mirip motor. Seperti. Jadi kalau seperti, udah jelas lah perbandingan. Apa yang dibandingkan? Motor dengan waktu berlalu begitu saja. Motor yang akan terus lurus ke muka tanpa membalik, motor yang seperti, ada kata seperti. Udah, beres deh. Dapat gambarannya kalau ngomongin seperti. Dikendari oleh tokoh utama dalam film Ghost Hantu. Ya, reader. Udah beres. Nes. Berarti majasnya arahnya kemana? Udah. Metafora membandingkan. Kalau metafora itu membandingkan secara langsung. Yang dibandingkan dia punggung, tulang punggung keluarga. Metafora. Perbandingannya langsung. Dia sebagai tulang punggung keluarga. Nah, ini dia tulang punggung. Setiap orang tuh punya tulang punggung. Kita kalau tidak punya tulang punggung nggak bisa berdiri, nggak bisa duduk, tidur aja. Betul kan? Karena nggak mungkin. Nah, ini namanya metafora, membandingkan secara langsung dari apa sifat dari yang benda hidup. Beda dengan personifikasi. Personifikasi itu yang dibandingkannya langsung. Benda mati dianggap seperti benda hidup. Jadi perbandingan langsung. Itu yang dikatakan dengan personifikasi. Misalnya apa? Misalnya apa ya? Kalau kita ambil personifikasi person itu orang. Nyur melambai. Melambai itu hanya manusia, nyur nggak bisa melambai. Ombak berkejar-kejaran. Yang bisa berkejaran ya makhluk hidup, hewan, manusia. Itu namanya menghidupkan benda mati. Hiperbola itu lebay, berlebihan. Dia menangis, air matanya menganak sungai, nggak bisa. Sebanyak-banyak orang nangis, nggak bisa. Satu gelas juga nggak nyampe. Mungkin satu sendok juga nggak nyampe. Ya kan? Hiperbola kalau dia menangis sampai menganak sungai. Ironi itu sindiran paling halus. Ironis. Ya, Pancasila ironis dengan kehidupan Indonesia saat ini. Gitu loh. Ketuhanan yang Maha Esa. Ya, belum sepenuhnya. Jadi itu ironis. Makanya perumpamaan nih ada kata perumpamaan di sini ya. Udah jelas dibandingkan. Gak ada pilihan yang lain karena dia jelas menyatakan Mile itu lebih mengarah pada perbandingan. Tapi mengarah pada perbandingan perumpamaan. Beres deh. Mas, nomor berapa lagi tadi? Ada lagi? Yuk, silakan. Yang itu Bu nomor paling pertama kalau nggak salah pandangan tunggu Bu. Eh, tokoh utama, penggambaran tokoh utama. Penggambaran tokoh utama. Oke. Penggambaran. Mana penggambaran? Majes, nggak ada sayangnya. Mana soalnya? Watak yang ada. 111 Bu tadi. 111. Ini. Berikut paling tepat untuk perjanjian. Ini. Pernyataan berikut yang paling tepat tentang perjanjian dengan iblis. Menggambarkan tokoh utama oleh penulis adalah menggambarkan iblis itu sesuatu yang mengerikan. Jahat. Gitu ya? Betul enggak? Negatif positif kalau ngomongin iblis. Negatif Bu. Udah. Jadi di sana yang negatif yang mana? Perjanjian dengan iblis, melawan dengan sengit, menentang. Metaforis kan itu ya? Ya enggak? Bisa metaforis, bisa juga hiperbolis, hiperbola, menekankan kekuatan, keberanian, daya juang tokoh. Bayangin iblis itu. Pantang mundur, maju terus, tanpa peduli halal haram hantam. Pokoknya go ahead, semuanya aku jadi pemenang. Gitu. Udah, tinggal nyari itu aja. Tokoh utama perjanjian dengan iblis kan? Berarti kiasan nggak sifatnya? Kiasan, ya kan? Menggambarkan apa? Power yang luar biasa.
kekuatan, perlawanan yang ekstrim, nggak peduli dengan apapun. Itu kira-kira gambarannya. Udah, tinggal nyari aja mana yang memberikan gambaran itu. Tinggal pilih aja. Tokoh utama benar-benar melakukan perjanjian? Enggak lah, bohong. Nggak tahu kita bagaimana cara membuat perjanjiannya. Perjanjian darah. Nyatanya si ini nih kayaknya Mongol. Mongol ya, Mongol itu gereja setan katanya begitu. Selalu kalau lawak-lawaknya selalu bercerita tentang itu. Bolehlah kita dengar-dengar. Tidak bisa dilihat dengan kasat mata, tindakan sesama sesama manusia. Bisa nggak dipakai? Ya bisa. Jadi itu roh adanya. Jadi secara akal budi kan agak-agak miris gitu ya, agak-agak nggak masuk akal gitu loh. Berarti yang A bukan. Iblis digunakan penulis sebagai kiasan. Nah ini boleh jadi nih, sebagai kiasan. Mengkiaskan aja betapa jahatnya iblis itu. Kekuatan dengan perlawanan ekstrim dari tokoh utama. Udah dimasuk nih. Seperti ilustrasi yang baru saja saya bicarakan. Bisa jadi gitu ya. Tapi kita bandingin dulu dengan J. Menyesali nggak ada penyesalan. Lawan. Nggak ada penyesalan. Tidak ada unsur-unsur yang menyatakan menyesal. Perjanjian dengan iblis menunjukkan tokoh utama adalah sosok yang lemah. Oh, nggak ada. Gagah perkasa. Oke, lawan patah mundur. Nggak nyambung. Ya, kalau kita milih yang delta. Karena bersifat perumpamaan, bukan kisah nyata. Jadi jauh. Perjanjian dengan tidak memiliki hubungan dengan gambaran tokoh. Tidak memiliki gambaran tokoh, tokohnya kuat. Digambarkan orang yang kuat, orang yang berani, bukan tokoh yang lemah. Tantangan. Berarti jelaslah kalau kita ambil yang ini, maka ini paling tepat. Gitu. Kekuatan. Itu Nas. Ada lagi? Sekarang milih ya. Sudah, Bu. Terima kasih. Sama-sama. Yang lain? Ada lagi? Masih ada 6 menit. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Ayo, mangga. Milih aja. Yang selesai yang pakai yang tadi aja ya. Kalau yang ini kan relatif ya. Tidak masalah rata-rata TO tuh nilainya bagus. Barangkali ada yang ingin ditanyakan, mangga. Tidak ada. Ayo dong. Milih, milih aja milih. Irsya, Irsa biasanya. Sa, mau nanya nggak, Sa? Nova, Grace, Bu, Grace, mau nanya nggak, Grace? Irsa biasanya di kelas nanya deh. ini Bu paling bagian PBM awal-awal gak kebagian, gak ada. Eh, tadi Ibu bahas apa? Yang mana? Yang mau ditanya yang mana? Saya malam ini hanya membahas LBI dengan BPM. BPM-nya tadi tuntas Ibu bahas. Kalau LBI memang agak cepat saya membahasnya ya, karena tidak masalah. Kelihatannya aman kalian di sini. BPM ya bisa jadi ya, ada yang tidak keburu atau gimana gitu. Tapi tuntas saya bahas tadi. Kalau enggak yang paling lihat rekamannya gitu ya.
Mungkin direkam ya? Coba saya lihat dulu. Direkam nggak nih? Biasanya SCC ada rekaman. Boleh tuh minta rekamannya berarti. Iya, bisa. Kalau enggak, nomor berapa yang mau ditanya? Sudah Ibu jawab sih sebetulnya. Rahmi, Hanifah, Zalfa, Hafid tuh, Hafid. Nanya nggak Hafid? Fauzan, Reiko, Gibran, boleh deh kalau mau nanya. Aiman, Aiman. Man, mau nanya nggak Man? Ah, Aiman udah ngantuk deh. Ah, Aiman. Ben, Ben yang selalu muncul duluan. Barangkali ada yang ingin ditanyakan. Tiras, Aman, Bu. aman. Ayo dong. Soalnya gitu-gitu aja sih sebetulnya. Membaca cepat. Kecepatan matanya juga melihat. Kalau matanya cepat melihat soal, lalu cepat juga melihat teks amat sebetulnya. Bu, izin tanya, Bu. Iya boleh. Kalau yang soal kayak ada fisikanya kayak gitu emang harus punya pemahaman umum atau bener-bener Oh, secara eksplisit disebutin di teks, Bu? ada di teks kan? Tadi ada di teksnya. Yang kecepatan di dinding itu, Bu, Hah? kecepatan di dinding saya tadi kelewat, Bu. Ada. Coba ya. Iya. Yang mana? Kalau itu, Bu, Dinding ini, pipa. ya, Bu. Kan ada rumusan. Sudah ada di sini. Di teksnya juga ada. Nih. Kan saya jawab V0 tuh gara-gara emang V itu kan velocity, Bu, ya, kecepatan. Jadi saya jawabnya itu, Bu. Ya, udah kelihatan angkanya. Ada rumusannya. Dimasukin Ya. kemana, Bu? Ke R-nya? Iya, Oh, R-nya 0 begitu ya? iya. Kan udah ada di situ ditulis. Betul nggak? Oh, iya, Bu. Terima kasih, Iya. Bu. Iya. Tinggal bolak-balik aja dindingnya. Sama di soal latihan kita, hanya diubah aja. Perintahnya diubah. Dibalik-balik gitu. Tapi tujuannya sama. Tapi, Bu, Ya, kalau ada lagi? Ya, kalau ngitung kayak gitu kan emang kayaknya emang harus punya pemahaman dasar banget, Bu, ya. enggak. Ibu banyak belajar bahasa Indonesia, bukan belajar fisika. Ngelihat teksnya aja begitu. Kok awal-awal saya ragu, terus saya nanya dengan yang jago fisika, logikanya gimana, konsepnya gimana, dia pakai apa, rumusan fisika. Saya ngelihatnya apa, ya udah konteks kalimat aja kan ini bukan fisika, tapi literasi bahasa Indonesia. Direnungkan, terus ngelihat tipe-tipe soalnya ada bervariasi, ternyata sama aja konsepnya. Ya udah, lagian gambarnya juga sama. Ada satu gambar di TO berikutnya saya munculkan. Hanya satu grafik, nggak banyak garis, satu garis. Mungkin di TO berikutnya ya, ada itu saya munculkan. Oke, Bu, Karena terima. tipenya ada beda lagi, tapi lebih praktis karena konsepnya ada di situ. Gitu. Iya, Bu, makasih, Bu. Ini cuma untuk ngetes itu aja kalau kalian kepengen masuk ke ITB. Kan logika fisikanya harus masuk. Gitu. Ya, ada lagi? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, saya kira sampai di sini. Terima kasih sudah bergabung dengan saya pada malam hari ini. Semoga apa yang saya sajikan tadi bermanfaat, bisa direnungkan, bisa dianalisis, bisa dipelajarin, dan bisa menjawab soal-soal UTBK yang aslinya. Terima kasih, selamat malam. Kita ketemu di program berikutnya. Bye-bye. Ibu Terima pamit kasih, mundur. Bu. Oke, sayang. Makasih, Bu. Makasih, Bu. Oke, oke. Terima kasih, Bu. Oke. Terima kasih, Bu.